Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Kurnia Channel. Oke, kali ini seperti biasa kita kedatangan pasien. Ya, inilah pasiennya sahabat. Ini dia merek TV Cina Ichiko. Kita akan coba dan kita akan lihat apakah penyakitnya, apakah gejalanya. Oke, kita akan siapkan dulu setrum dari PLN-nya, listrik dari PLN-nya. Oke, kita colokin sahabat. Buset, keluar api sahabat. Kita akan lihat sahabat, apakah ini penyakitnya. Aduh, colokannya kayaknya kurang benar nih sahabat. Kita akan coba, kita akan lihat apakah penyakitnya, apakah nanti si penyakitnya bisa kita sembuhkan atau tidak sahabat. Kita lihat apakah kendalanya, apakah penyakitnya. Kita akan coba nyalakan sahabat. Oke, terlihat sahabat ya. Ternyata cacat vertikal. Ini penyakit yang sering terbiasa dialami oleh TV-TV Cina ya sahabat. Karena overheater TV Cina itu biasanya panas. Oke, kita akan bongkar sahabat. Kita akan bongkar, kita buka skrupnya satu persatu. Ini penyakit yang normal biasa terjadi di TV-TV Cina ya sahabat. Kendalanya biasanya di area vertikal, kalau enggak di area vertikal, elko-elkonya, terutama elko tegangan tinggi dan elko buat tegangan buat ke IC vertikal ya sahabat. Oke, kita akan coba bongkar dan akan kita buktikan apakah benar, apakah betul. Karena seperti biasa kalau TV Cina itu ya kelemahannya di elko, elektrolit kondensator. Oke, akan kita buka. Ada apakah di dalamnya sahabat? Kita akan lihat sebelum kita ukur-ukur, sebelum kita terlalu jauh, kita lihat dulu kondisi fisik dari si komponen, dari IC, elko, kapasitor, resistor. Kita lihat apakah ada kejanggalan, apakah ada yang terbakar. Kita lihat si kondeknya sama kabel-kabelnya, apakah ada yang konslet. Kalau nggak lepas, kita cek ya sahabat. Karena TV Cina itu biasanya ya karena rakitan home industry, jadi kita akan coba lihat dengan seksama. Takutnya ada kabel yang putus atau konslet ya sahabat. Kita lihat, kita keluarkan dulu sahabat dari dudukannya. Kita akan coba perhatikan. Oh, ternyata sahabat ini kelihatan nih dua elko besar itu yang 160 biasanya itu buat B+ ya sahabat. Sama elko satu lagi nih buat elko power supply vertikal nih yang ini. Kita akan lihat dengan seksama, kita akan teliti komponen-komponen mana lagi yang terlihat mencurigakan dan yang terlihat beda. Kita lihat, tapi sebelum itu kita bersihkan dulu ya sahabat, biar kita enak dalam pengerjaannya dan kita lebih teliti dalam melihat komponen-komponen yang sudah tidak layak atau yang udah cacat ya sahabat. Sambil dibersihkan, sambil kita perhatikan, kita lihat komponen-komponennya, takut ada yang gosong, pecah atau kembung ya sahabat. Oke, sementara kita akan bersihkan dulu, bersih-bersih ya sahabat. Itu kalau kita nyervis apapun, pertama-pertama apalagi TV ya sahabat, harus kita bersihkan dari debu-debu dan kotor-kotoran yang menempel, yang itu bisa menghalangi dan bisa membuat short di komponen-komponen yang ada di mainboard TV-nya sahabat ya. Oke, kita akan cabut soketnya yang
menghalangi, karena kita akan mencabut 2 elko tadi ya sahabat. Ini ada 2 elko yang kalau didekatin ini kelihatan kembung ya sahabat. Kita coba bersihkan dulu, kita akan coba lihat. Nanti kita akan zoom, kita akan perbesar. Apakah betul itu si elko nya itu sudah menggelembung atau sudah cacat sahabat. Kita akan coba lihat. Oke, kita akan dekatin sahabat. Kelihatan menggelembung ya sahabat, meskipun dia tidak terlalu parah gelembungnya, tapi kalau kita pegang, kita raba atasnya tuh terasa menggembung sahabat. Ini menandakan biasanya kalau elko sudah begini itu udah rusak ya sahabat. Itu tanpa kita ukur, tanpa kita cek sana sini, mending langsung kita ganti ya sahabat. Karena dari elko yang menggelembung ini biasanya yang menyebabkan ya tadi si layar tidak full atas sama bawah. Ya biasanya kalau nggak B plus, elko B plus, ya elko yang ke power supply buat IC vertikal ya sahabat. Kita akan coba buka si elko, si penyebab TV tidak full atas sama bawah sahabat. Kita coba tambahin timah lagi ya sahabat, karena kalau timah-timah lama itu ketika disolder tuh bukannya gampang dicabut, malah jadi susah. Kita sedot dulu timahnya. Kita akan coba buka berapakah nilai si elko ini yang terlihat sudah rusak, yang terlihat sudah tidak layak pakai. Itu tanpa diukur ya sahabat, karena secara fisik udah kelihatan dia udah cacat sahabat. Jadi ini 100% dan mungkin 1000% itu harus diganti ya sahabat. Kita akan coba buka slow aja ya sahabat. Kita pengerjaannya nggak usah geresak gerusuk. Oke, kita akan cabut. Berapakah nilainya? Ini terlihat menggelembung ya sahabat. Tuh, kalau dipinggirin, kalau kita raba atasnya itu terasa menggelembung, kalau dimiringin terlihat menggelembung ya sahabat. Itu baru satu ya sahabat. Kita akan coba yang dibuka elko yang kedua. Ini karena kita raba di bagian atasnya itu menggelembung, jadi akan kita bongkar juga, akan kita ganti. Kita coba buka. Oke, nah udah terbuka. Kita pegang, terasa menggelembung ya sahabat, sama kayak yang satu lagi tadi. Kita akan coba lihat 2 elko ini nilainya berapa aja ya sahabat. Kita lihat si elko yang gede ini nilainya 47 mikrofarad 160 volt ya sahabat. Ini biasanya buat elko ke B plus flyback sama ke transistor horizontal. Yang kedua 1000 mikro 25 volt sahabat. Ini menuju elko buat ke power supply IC vertikal. Oke, kita akan ganti nih. Kita akan ganti yang 160 volt 47 mikro, sama yang satu lagi kita ganti ke nilai mikronya lebih tinggi. Tidak apa-apa ya sahabat kalau nilai mikronya lebih tinggi, karena ini menuju ke tegangan supply ya sahabat, jadi tidak berpengaruh kalau lebih tinggi. Yang penting voltasenya jangan lebih rendah ya sahabat, sama kapasitasnya itu minimal sama, kalau nggak lebih tinggi ya sahabat. Karena makin tinggi kapasitas dan tegangannya, tegangan voltase di elko semakin kuat dan semakin bagus ya sahabat. Oke, akan kita coba pasang satu persatu.
Kita pasang dulu elko yang 160 volt 47 mikro. Kita akan coba solder. Oke, kita solder dulu. Awas ya sahabat, jangan sampai terbalik cara masangnya. Di elko ada garis warna putih dan di PCB mainboardnya juga ada tandanya warna putih, berarti itu negatif ya sahabat. Jangan sampai kebalik. Kalau sampai kebalik bahaya ya sahabat, bisa meledak dan nanti mengakibatkan komponen yang lain yang tadinya tidak terbakar jadi terbakar atau rusak ya sahabat. Yang kedua nih, yang kita ganti tadinya 1000 mikro, jadi kita ganti pakai 6800 mikro, tapi tegangannya 25 volt sama ya sahabat. Kita akan coba lurusin dulu kakinya karena ini lebih gede. Oke, kita akan coba memasukkannya. Ini kalaupun sahabat bertanya kenapa pakai yang bekas, ini karena posisinya lagi tanggung ya sahabat. Jadi akan kita pastikan dulu setelah kita ganti apakah bagus atau tidak. Jadi nanti setelah ternyata itu bagus, kita akan beli yang baru ya sahabat. Karena kalau kita langsung beli komponennya satu persatu, nanti kita malah bolak-balik ya. Kalau misalkan setelah ganti tidak bagus, mungkin kan ada komponen lain. Begitu sahabat. Jadi kita untuk memastikannya kalau udah bagus baru kita ganti. Kita beli ke toko elektronik ya sahabat. Kita beli komponen yang baru. Jadi kita tidak membuang-buang waktu, jadi kita bisa menghemat biaya transport ya sahabat. Oke, kita akan coba pakai yang bekas, tapi ini masih bagus sahabat, masih layak. Oke, setelah penyolderan selesai, kita alangkah baiknya dalam pengerjaan servis terutama TV Cina, kalau enggak TV yang sudah lama, terbiasa ya sahabat. Titik-titik solderannya, titik-titik kaki komponennya tadi kita solder ya sahabat. Kita solder ulang sambil kita ngelihat mana kaki dan titik solderan yang sudah retak, kita solder ulang. Kenapa itu harus dilakukan sahabat? Karena itu nantinya akan berakibat fatal. Ketika si TV udah bagus dengan penyakit yang sudah kita atasi, nanti nggak bakalan lama sahabat kalau kaki-kaki solderan tadi yang udah pada retak malah jadi terlepas. Nanti baru seminggu TV udah balik lagi ke rumah kita ya sahabat. Si TV-nya jadi bermasalah lagi. Jadi alangkah baiknya biar itu awet, jadi kita solder dulu ya sahabat. Hampir semuanya kita solder sahabat ya. Kita solder semuanya. Cari kaki-kaki komponen yang terlihat retak ya sahabat. Sampai terasa udah semuanya kita solder. Sambil kita lihat ya sahabat, mana lagi yang belum kita solder. Sampai semua yang terlihat retak itu kita solder sahabat. Kita solder. Banyak banget ini yang retaknya sahabat. Ini nih penyakitnya kalau TV Cina itu, karena over ya sahabat, over temperatur. Dia beda dengan TV yang bermerek bagus. Panasnya itu masih bisa terkontrol. Kalau TV Cina biasanya panasnya itu super panas ya sahabat. Jadi berakibat ke solderan itu jadi pada retak. Kita
kita solder dulu. Jadi jangan merasa puas setelah kita ganti tadi yang rusaknya. Jadi kita jangan langsung kita coba, karena kalau banyak yang retak ini nanti akan menimbulkan masalah baru ya sahabat. Oke, setelah dirasa kelar penyolderan, kita akan lihat ke pin RGB yang buat ke tabung CRT ya sahabat. Karena di sini terlihat di kaki-kaki transistor RGB-nya sudah pada retak, sudah pada lepas dari solderannya. Jadi akan kita solder biar hasil servisannya itu sempurna. Kita solder. Tetap hati-hati sahabat ya dalam menyolder ulang, jangan sampai geresak gerusuk, nanti kena ke kaki komponen yang lain yang bisa mengakibatkan rusak yang jadi berlebih, nanti akan terbakar malah yang lain. Jangan sampai konslet ya sahabat. Jadi harus betul-betul si kakinya itu nggak nempel, solderan kaki yang satu itu nggak nempel ke kaki komponen yang lain. Itu harus benar-benar dipastiin ya sahabat. Tetap seperti biasa ya, Kurnia Channel itu slow aja dalam pengerjaannya, slow karena orang slow itu ya pasti slow. Kita solder nih, pada retak banget ini. Bagian RGB ke pin CRT ini kurang, ini short nih ke pinggir nih, kita bersihkan. Komponen bersihkan, dibersihkan. Kita perhatiin sahabat, jangan sampai ada kaki-kaki solderannya ke kaki-kaki solderan yang lain, jangan sampai short. Oke, untuk sementara penyolderannya, solder ulangnya sudah, kita akan coba pasang-pasang lagi soketnya. Kita konekkan lagi semua soket-soket yang tadi kita cabut. Kita akan mencoba setelah penyolderan ulang dan setelah penggantian dua komponen elko tadi, apakah penyakitnya itu bisa teratasi. Oke, awas jangan salah ya sahabat. Kita harus menghafal betul soket mana tadi yang kita cabut, posisinya kemana. Jangan sampai salah, speaker ke speaker, buat sensor sama indikator remote ini. Awas jangan sampai salah sahabat. Ini buat video, input video sahabat, buat cek AP. Oke, pemasangan soket sudah selesai. Kita akan mencoba, kita akan colokkan ke tegangan PLN dan akan kita lihat hasilnya. Oke, sudah tercolok dan power pun udah terdengar ada masuk ke mainboard TV. Kita akan coba balikan TV-nya, kita putar TV-nya, kita akan melihat di bagian depan apakah si TV-nya sudah menyala dengan betul, apakah penyakit yang dialaminya tadi itu bisa teratasi. Kita akan lihat sahabat ya.
Oke, kita akan pijit saklarnya. Kita akan coba melihat hasilnya. Kita tekan saklarnya, kita akan lihat hasilnya. Oke, si layar udah sempurna membuka dengan benar. Oke, akan kita coba pakai antena Kurnia Channel, antena yang tidak berguna karena penerimaannya lumayan cukup jelek, tapi nggak masalah. Ini cuma mencoba si siarannya itu ada apa enggak, gelombangnya itu ada apa enggak. Oke, udah terlihat ya, boboiboy ada sahabat. Ini udah menandakan pengerjaan kita sukses. Kita akan coba pijit tombol-tombol menunya udah keluar, tombol menu, tombol suara udah ada, terus tombol programnya. Oke, sudah berfungsi dengan benar. Oke, bagus. Oke, bentar lagi Kurnia Channel pasti gajian. Oke, demikian aja untuk sahabat-sahabat Kurnia Channel, tutorial perbaikan TV Cina Ichiko tanpa alat ukur, hanya dengan melihat kita bisa memperbaikinya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa berguna dan bukan untuk menggurui ya sahabat. Kalau sahabat tidak bisa, mending ke tukang servis aja. Ini dua komponen ini yang kita ganti. Demikian tutorial dan info perbaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.